aktivitas kita pagi ini dan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan mengikuti misa syukur hari ulang tahun sekolah TK dan SD Katolik Santa Maria Tulungagung yang ke-68 dan SMP Katolik Santa Maria Tulungagung yang ke-67 melalui live streaming. Mari anak-anak, kita ambil sikap berdoa dengan baik. Kita awali misa syukur dengan lagu Pujilah Tuhan dari puji syukur nomor 664. Karuniamu sambutlah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, karena kasih-Mu. Tuhan bersabda, seorang imam akan kuangkat bagiku, ia setia padaku dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih. Suster, para saudara-saudari, Bapak Ibu semua, hari ini perayaan Ekaristi, peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Alfonsus mempelajari hukum dan segala yang berkaitan dengan segala hukum yang dipelajarinya. Ia seorang ahli hukum yang cakap di pengadilan Napoli. Perhatiannya akan hukum tak pernah dilepaskannya. Ketika ia masuk imam di dalam gereja yang diserang oleh Yasinisme menjadi kaku dan statis, di bawahnya dinamika cinta kasih Injil. Ia mendirikan pula kongregasi Redemptoris yang menjadi uskup di dekat Napoli. Saudara-saudari, Alfonsus belajar dan itu berguna untuk sesama, bukan untuk dirinya sendiri. Karena sangat muda dia sudah tamat sebagai ahli hukum dan mengabdikan bagi gereja. Inilah tujuan pendidikan, supaya anak didik itu bisa mengabdi dengan baik. Kemarilah kita mengawali Ekaristi, kita mohon pengampunan atas segala kekurangan kita. Inilah tujuan pendidikan, supaya anak didik itu bisa mengabdi dengan baik. Kemarilah kita mengawali Ekaristi, kita mohon kekurangan, mari kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa,
saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Moga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Intensi misa. Pertama, bersyukur atas hari ulang tahun TKSD dan SMP Katolik Santa Maria Tulungagung yang ke-68 untuk TK dan SD dan 67 untuk SMPK. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan di tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Tuhan memberi kesehatan serta kesetiaan bagi keluarga besar TKSD SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Mohon kesetiaan dalam tugas pengembalaan umat bagi para imam. Allah Bapa penyelamat umat manusia, Engkau telah membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus dan giat mengusahakan keselamatan sesama, supaya kami pantas memperoleh ganjaran di surga. Kami juga mohon berkat bagi para guru dan semua karyawan yang di SD, SMP, TK, senantiasa Kau lindungi dan bimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat
untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku lepas dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, janganlah tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan inilah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, sehubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tapi takut pada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodes, dan putri Herodes membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini kita mendengarkan teladan-teladan pendidikan yang bisa kita renungkan dari peristiwa dari Injil maupun dari peringatan Santo Alfonsus. Ya. Dan bacaan pertama, bahwa pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewartakan kejujuran dan juga kebenaran. Maka mulai dari Yeremia itu berani mati untuk mewartakan kebenaran. Akhirnya juga diketahui bahwa Yeremia mewartakan kebaikan, maka Yeremia dilindungi oleh seorang yaitu Ahikam, ya, dan tidak diserahkan kepada tangan rakyat untuk dibunuh. Akhirnya orang tahu, tapi sudah ya akhir-akhir hidupnya. Jadi meskipun berat tapi tetap mewartakan kebaikan, ya, itu mencerdaskan kehidupan, jadi menerangi, itu memang tujuan pendidikan. Kalau kita lihat dalam Injil, ada peristiwa pendidikan yang keliru dari Herodias. Herodias punya anak yang berbakat, yaitu menari. Dia menyukakan hati raja. Jadi, seharusnya ya pendidikan bakatnya ini yang dikembangkan. Tapi justru ibunya mendidik tidak baik. Jadi pendidikan di sini dimaknai meneruskan ambisi ibunya, dendam ibunya, sehingga yang diminta kepada raja adalah ya, meneruskan kemarahan ibunya. Dan ini bukan pendidikan yang baik, karena pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan, menerangi, mewartakan kebenaran, sehingga seharusnya ibu yang baik adalah memuji ya, atau mengembangkan tarinya putrinya ini supaya berguna bagi orang lain. Ya, banyak orang gembira, lalu juga banyak orang bisa meneladannya dan kebaikannya. Tapi justru diwarnai dengan dendam ibunya. Jadi mendidik anaknya, meneruskan dendam ini pada anaknya. Ya, bukan pendidikan yang baik, karena ambisi pribadi. Pendidikan yang baik bukan ambisi pribadi atau kemauan pribadi, atau meneruskan keinginan kelompok. Tapi bagaimana pendidikan yang baik itu ya, mengembangkan kehidupan bangsa atau anak-anak sehingga menjadi berguna bagi sesama, bukan justru dididik kerasan. Ya, ini karena dendam pribadi maka dididik ambisi ibunya sendiri. Dan demikian juga para pendidik, bagaimana kita memang senantiasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita ini, bukan meneruskan ambisi kita atau dendam kita atau marah kita, tapi untuk kehidupan kedepannya lebih baik bangsa kita. Kalau kita bercermin dari santo yang kita peringati, Santo Alfonsus, ya, dalam riwayat saya dibaca di Ruah itu, dia adalah anak yang cerdas, 16 tahun sudah mendapat gelar doktor hukum, jadi 16 tahun. Maka ini dia bekerja sebagai ahli hukum. Dan ini kariernya dan yang didukung oleh orang tuanya. Tetapi bahwa orang tua Santo Alfonsus mendidiknya dengan bijaksana. Ya, maka kepandaiannya ketika usia 16 tahun itu bukan dipakai untuk dirinya sendiri. Justru dia langsung berniat untuk mengabdikan dirinya untuk pelayanan banyak orang. Ya, maka Alfonsus untuk menempuh pendidikan calon imam, ya,
dan ditabiskan lalu menjadi imam. Ya. Kepandaiannya bukan untuk dirinya sendiri. Orang tuanya mendidiknya supaya Alfonsus berguna bagi sesama. Maka dia memilih jalur sebagai imam. Ya. Sebenarnya bahwa bukan imamnya yang menjadi sorotannya, tetapi bahwa akhir hidupnya ini dan niatnya untuk melayani sesama. Ini yang pendidikan yang berhasil. Jadi setiap kita yang mendidik itu bagaimana anak-anak kita berkembang, supaya anak-anak ini berani untuk mengasihi dan melayani sesamanya dengan tulus. Bukan egoismenya yang berkembang, tetapi bagaimana dia mengabdi baik di masyarakat maupun di keluarga ini dengan baik. Itu saya kira bisa kita pelajari dari dua peristiwa ini, peristiwa Injil Herodias, bukan Injilnya tapi peristiwa Herodiasnya yang tersinggung karena ditegur oleh Yohanes. Dan Yohanes, Yeremia mewartakan kebaikan dan supaya menerangi semua orang dengan jalan Tuhan, tetapi ditolak dan mendapat penderitaan bagaimana Yesus alami. Tapi tujuannya adalah jelas menerangi kehidupan bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak Ibu para suster mulai kesempatan untuk mendidik kecerdasan bangsa, mencerdaskan bangsa ini dengan sungguh-sungguh dengan segala perjuangannya, sehingga kelak anak-anak kita ini bukan jadi anak yang egois atau anak yang mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi anak-anak yang benar-benar terbuka untuk pengabdian pada gereja maupun bangsa ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa kita untuk kesejahteraan dan seluruh karyawan. Mari kita berdoa bersama. Marilah kita panjatkan doa-doa pada Tuhan untuk kesejahteraan dan kesehatan guru karyawan Yayasan Santa Luisa Perwakilan Tulungagung. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan rahmat kesehatan bagi kami semua, khususnya di dalam tugas dan karya kami, dalam mendampingi dan membimbing peserta didik di lingkungan unit kami masing-masing, agar di antara kami senantiasa tercipta kerjasama yang baik, sehingga dapat melaksanakan tugas dan karya kami dengan baik dan lancar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa, kiranya Engkau mengaruniakan roh kebijaksanaan untuk para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan penuh kebijaksanaan dan bertanggung jawab, sehingga tercipta kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan bagi kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penderita COVID-19, ya Bapa, kiranya Engkau mengaruniakan rahmat kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita COVID-19. Berilah mereka kekuatan, kesabaran, dan ketabahan di dalam sakit mereka. Ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Bapa, agar mereka segera sembuh dari sakit penyakit ini, dan juga para tenaga medis yang merawat. Kiranya Engkau juga mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran di dalam merawat para penderita yang sedang sakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk tahun pelajaran baru 2020-2021, ya Bapa,
anugerahkan rahmat kasih-Mu kepada kami semua, khususnya di dalam memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021, agar kegiatan pembelajaran pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta kami semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan ketangguhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa sejenak dalam hati kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga berdoa bagi semua guru-guru atau karyawan yang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan dan juga beri pulih kembali segala harapannya, kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan, kami panjatkan padamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Manusia yang terpujilah Allah selama-lamanya. Di dalam Yesus Putra-Mu selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber segala cinta kasih, kubarkanlah kiranya hati kami dengan api cinta kasih Roh Kudus. Engkau sudah melimpahkan kepada Santo Alfonsus sehingga ia merayakan Ekaristi ini dengan setia dan menyerahkan diri sebagai korban suci kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bapa dimanapun juga, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka, kami digerakkan supaya berbakti kepadamu. Dan karena doa-doa mereka kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memeluhurkan Dikau sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang sebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal. Dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam bagian abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suami Maria yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan terus tak memuji dan muliakan Dikau dengan perantara Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia, dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti Kau pun mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja, mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan menunggangkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapalah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Nana domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, setiap pantas Tuhan kepada saya. Tuhan datang kepada saya. Tapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku datang supaya mereka memiliki hidup, bahkan hidup berlimpah-limpah. Marilah kita berdoa. Aku datang supaya mereka memiliki hidup. Allah Bapa yang patut dipuji, Engkau sudah memberi kami Santo Alfonsus Maria sebagai pembagi dan bentara misteri penyelamatanmu. Semoga umatmu sering menerima santapan suci dan tak henti-hentinya memuji Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pada TK, SD, dan SMP dan seluruh staf para suster, dan selamat ulang tahun untuk TK 68 dan SD, TK dan SD 68 dan SMP 67. Ya. Guru yang usia 68 ada apa enggak? Enggak ada, sudah pensiun. Ya, jadi saksine wis pensiun kabeh ya. Dan selamat dan sehingga bisa mengabdi untuk kehidupan bangsa ini lebih baik gitu ya. Terima kasih, mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian, seluruh karyawan, guru dan karyawan, para suster, dan juga bagi guru-guru yang sakit, mungkin Tuhan memberi kesembuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, warga kita di mana pun berada dan seluruh warga staf di SD, SMP, dan TK senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dari Pranikaristi peringatan Santo Alfonsus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Santo Alfonsus, doakanlah kami. Bunda
Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Marilah anak-anak, sekarang kita mendengarkan sambutan dari Suster Kepala Perwakilan Yayasan Santa Luisa Tulungagung. Kepada yang terhormat Suster Elisa Putri Kasih, disilahkan. Yang saya hormati Romo Siprianus Yitno, Suster Justin selaku Pamong Unit SDK Santa Maria Tulungagung, Suster Chris yang saat ini juga membantu di SD Katolik Santa Maria Tulungagung, Kepala Sekolah TK, SD, SMP Katolik Santa Maria Tulungagung, Bapak Ibu guru serta karyawan sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid TK, SD, dan SMP Katolik Santa Maria Tulungagung, dan anak-anakku sekalian dari TK, SD, SMP Katolik Santa Maria Tulungagung yang sangat saya kasihi. Selamat pagi, salam sehat selalu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Rasa syukur yang tak terhingga patut kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya, pagi ini kita masih diberi kesehatan yang baik, serta kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun sekolah kita tercinta dan menandai pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 TK, SD, dan SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Sekalipun saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit yang dialami oleh seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Romo Siprianus Yitno yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi secara live streaming pada hari ini, sehingga kita semua dapat mengikutinya. Semoga Romo senantiasa dianugerahi kesehatan yang baik serta semangat yang besar dalam tugas penggembalaan umat. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama Yayasan Santa Luisa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Suster Pamong Unit, Bapak Ibu guru serta karyawan TK, SD, SMP Katolik Santa Maria atas kesetiaan, pemberian diri, kerja keras, tanggung jawab, serta kerjasama yang baik dalam melakukan karya pelayanan di bidang pendidikan di unit sekolah masing-masing. Sehingga sampai saat ini
masih banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk mengalami bimbingan, pendampingan, serta pembelajaran dari Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semua itu Bapak Ibu lakukan atas dorongan cinta kepada Tuhan dan sesama. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk memperoleh bimbingan, pendampingan, pendidikan, dan pembelajaran di TK, SD, dan SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Pada situasi dan kondisi yang istimewa ini, di mana kita semua mengalami situasi sulit dengan adanya pandemi COVID-19, yang tak satu pun dari kita pernah membayangkan mengalami keadaan saat ini, yang mengharuskan anak-anak untuk belajar dari rumah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menyatukan hati untuk memanjatkan doa yang tiada henti agar Tuhan mendatangkan mujizat dan mengakhiri situasi sulit ini sehingga kita boleh kembali mengalami keadaan yang normal. Iman dan pengharapan kitalah yang memberi keyakinan bahwa Tuhan tak pernah mencobai melebihi dari kekuatan kita. Dan kita percaya bahwa situasi suka duka, susah senang, manis pahit, gagal berhasil adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita percaya bahwa situasi sesulit apapun akan ada akhirnya. Dan kita yakin bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Maka mari kita tetap memiliki semangat yang besar, iman yang kuat, serta pengharapan yang teguh dalam menjalani kehidupan ini. Kami sungguh berharap Bapak Ibu tetap memiliki semangat untuk setia dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk tetap belajar di rumah serta menjaga kesehatan. Kita ingat, pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini. Usaha maksimal telah kami upayakan, namun kami menyadari bahwa diri kami terbatas, sehingga apa yang kami usahakan kadang kurang, bahkan tidak bisa memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian. Untuk anak-anakku yang terkasih, tetaplah tekun belajar sekalipun belum bisa bertemu Bapak Ibu guru secara langsung. Milikilah semangat yang besar dalam menanggapi cita-citamu, dalam menggapai cita-citamu, sebab masa depan bangsa dan negara ada di tangan kalian. Teruslah mengembangkan kreativitas dan kemampuanmu, meskipun saat ini kalian harus belajar di rumah bersama orang tua. Orang tua adalah guru yang utama bagi kalian. Percayalah bahwa suatu saat nanti kita akan kembali belajar di sekolah, berjumpa lagi dengan teman-teman dalam situasi dan kondisi yang lebih membahagiakan. Dengan meneladan Bunda Maria sebagai pelindung sekolah kita, semoga kita semua dimampukan untuk tetap setia dan penuh iman dalam menjalani situasi sulit serta kuat dalam menghadapi tantangan hidup.
Selamat menjalani tahun pelajaran 2020-2021 yang istimewa. Marilah kita semua senantiasa memiliki semangat belajar yang tinggi, mengembangkan bakat-bakat kita, selalu kreatif dan inovatif, sehingga kita diberi kemampuan dalam menjalankan setiap tugas perkembangan kita. Jangan mudah putus asa. Semoga sekolah kita yang telah dirintis oleh para pendahulu semakin mampu menanggapi kebutuhan zaman, sehingga mampu menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat, yang berlandaskan pada semangat Vincenzian sesuai dengan visi dan misi Yayasan Santa Luisa. Kita kembangkan keutamaan kerendahan hati, kesederhanaan, dan cinta kasih. Selamat bagi kita semua, selamat merayakan hari ulang tahun TK SD Katolik Santa Maria yang ke-68 dan SMP Katolik Santa Maria yang ke-67. Selamat bagi kita semua, tetaplah bahagia. Tuhan menyertai dan memberkati kita.